Terima kasih kepada senior ya. Beberapa yang saya lihat ada Mbak Nina, Mas Ignatius Haryanto, Mbak Mulyanti, kakak kelas saya dulu di UI dari UIN ya, Imam Bonjol Padang. Juga ada Mas Anton Birowo dari Atmajaya ya. Salam kenal ya Mas Siap, alumni Mas. Siap. Dan apa yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Mungkin karena kita udah terlambat, kita mulai ya. Saya akan coba share screen. Ya, baik. Jadi pada diskusi rutin sebetulnya ya, Konsorsium Nasional Sejarah Komunikasi yang sedang kita rintis ya dengan teman-teman. Tadi saya lihat juga ada Mas Holly ya dari UII yang telah mengawali ya hampir setahun yang lalu forum ini di program studi komunikasi UII ya. Jadi yang terakhir diskusi KNSK itu Mas Ignatius Haryanto ya beberapa bulan yang lalu itu khusus membahas tentang Simpson gitu ya. Jadi pada siang hari ini sebetulnya sharing gitu ya, saya semacam melaporkan bacaan yang pernah saya baca. Jadi anggap aja ini sebagai reportase singkat gitu ya. Nah nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama gitu ya. Jadi judulnya tadi kita mencoba untuk mengenali keberadaan dari bidang kajian communication history gitu ya sebagai sebuah bidang kajian yang relatif baru ya dan sudah diakomodir saya kira di IKA, di NCA dan juga saya kira di IMCR gitu ya. Yang ini bisa menjadi penanda betapa pendekatan sejarah itu juga mulai mendapat perhatian ya dalam studi komunikasi. Kemudian yang kedua, mungkin nanti kita bisa diskusikan kira-kira bagaimana prospek dan arti pentingnya ya bagi kita di Indonesia begitu. Jadi dua poin ini sebetulnya menjadi target dari presentasi saya. Jadi beberapa hal yang akan saya singgung di kesempatan kali ini. Yang pertama adanya dua kubu mungkin ya dalam kajian sejarah komunikasi. Jadi kubu pertama adalah sejarawan profesional ya yang telah berkarya melakukan riset yang itu terkait dengan bidang komunikasi. Jadi ini saya kira juga penting nanti kita lihat dalam konteks di Indonesia ya karya-karya para sejarawan yang terutama komunikasi. Nah ini salah satu bentuk karya yang kita gunakan dalam kajian sejarah komunikasi. Kemudian yang kedua adalah orang-orang seperti kita ya yang belajar di ilmu komunikasi kemudian tertarik menggunakan pendekatan sejarah ini yang mengkaji komunikasi. Termasuk nanti semacam kritik ya dari kalangan sejarawan profesional yang barangkali tidak puas gitu ya karya komunikasi yang menggunakan pendekatan sejarah. Itu juga menarik nanti ya kita diskusikan. Kemudian nanti saya juga akan coba sampaikan beberapa argumen atau mungkin asumsi gitu ya yang disampaikan sejumlah scholar gitu ya tentang bidang kajian sejarah komunikasi ini. Kemudian juga beberapa figur yang kita perlu kenali baik background-nya dari sejarawan profesional maupun nanti dari kalangan communication scholar ya dan beberapa karya mereka termasuk juga kritik ya beberapa kritik yang seperti yang saya singgung di awal terutama dialamatkan tadi kepada kalangan communication scholar yang telah menggunakan pendekatan sejarah itu ya. Kemudian juga latar belakang kemunculan bidang kajian ini dan juga informasi terkait dengan di bidang komunikasi apa saja pendekatan sejarah komunikasi ini telah digunakan begitu ya. Jadi kita mulai dulu yang yang pertama ya. Jadi ini agak tertutup ya. Ya, jadi saya mulai dari
ini latar belakang kemunculan kajian sejarah komunikasi. Jadi yang pertama ini dari John Neron ya. Ini saya kira salah satu nama penting ya yang karya-karyanya saya kira cukup mewarnai dan barangkali berpengaruh ya dalam studi sejarah komunikasi ya. Neron sendiri bisa dikategorikan orang yang dari luar komunikasi kemudian mengembangkan kajian sejarah komunikasi ini. Jadi dalam pengamatan John Neron, ilmu komunikasi itu ciri apa ya kecenderungannya ya terlalu futuristik ya, mengkaji hal-hal masa depan dan kondisi kekinian. Jadi ini yang dominan existing ya kecenderungan dari apa namanya keberadaan ilmu komunikasi dan karya-karya para communication scholar itu ya mengkaji kekinian dan masa depan ya. Padahal kita diingatkan apa ya aspek masa lampau dari kajian komunikasi itu yang sebetulnya penting dan menarik itu masih belum banyak dieksplor ya. Jadi ini argumen pertama yang saya kira penting. Nanti kalau kita lihat di tulisannya Simonson di buku Handbook of Communication History, apa kita menjadi apa bisa apa menerima kritikan ini ya. Bagaimana Simonson misalkan mencoba untuk apa ya berangkat dari sejak apa namanya proto history gitu ya, sejak zaman Yunani Romawi misalkan ya, untuk apa namanya menunjukkan perjalanan kajian komunikasi itu misalkan ya. Kemudian yang kedua, asumsi kedua itu adalah ini ilmu komunikasi itu sebetulnya punya potensi ya untuk apa namanya mengembangkan atau dikembangkan dengan pendekatan sejarah komunikasi ini dan akan bisa memberikan tadi apa ya penjelasan-penjelasan yang lebih kreatif, yang lebih kaya, yang selama ini itu belum banyak dipakai ya. Jadi pandangan optimis berikutnya itu yang eksplisit itu diungkapkan juga oleh Michael Sutton. Ini juga nama penting nanti dalam studi apa sejarah komunikasi. Jadi bahkan Michael Sutton itu berapa ya memprediksi studi-studi tentang sejarah jurnalisme itu justru tidak akan muncul dari kalangan sejarawan profesional ya. Ini menurut Sutton gitu ya. Tapi nanti justru akan muncul dari kalangan tadi apa namanya communication scholar atau studi journalism scholar itu tadi. Jadi mungkin kita bisa mengatakan Sutton sangat sangat optimis ya, sangat optimis gitu. Jadi ini juga sejalan nanti dengan apa ya Robert Darnton ya. Ini juga salah satu beliau seorang sejarawan profesional dari kajian sejarah. Tapi tadi karya-karyanya nanti mengangkat fenomena apa namanya di bidang komunikasi, terutama nanti terkait dengan keberadaan dari apa namanya apa teknologi percetakan, penerbitan buku dan tadi terjadinya tadi apa namanya revolusi Prancis misalkan. Jadi Darton termasuk juga yang tadi juga mengungkapkan kritikan kurang berkembangnya atau kecilnya perhatian kalangan sejarawan itu terhadap studi-studi yang terkait dengan sejarah jurnalisme misalkan ya. Kemudian asumsi berikutnya atau apa namanya dasar-dasar argumen gitu ya tentang pentingnya kajian sejarah komunikasi ini bibit-bibitnya itu sebetulnya sudah tampak sejak dekade 70-an. Jadi dekade 70-an itu terutama nanti adalah dalam konteks studi komunikasi itu memang dikait-kaitkan dengan figur James W. Carey ya. Jadi sejak tahun 60-an ya kalau di jurnal saya dapatkan James W. Carey itu juga sudah apa namanya mencoba untuk tadi apa namanya ini juga nanti terkait dengan ini ya cultural studies ya terkait dengan cultural studies. Jadi upaya James Carey di tengah-tengah apa ya kalangan akademisi komunikasi terutama di Illinois itu kampusnya Prof. Auli ya dan James Carey adalah supervisornya Prof. Auli ya untuk disertasinya Prof. Auli gitu. Jadi sejak tahun 60-an James
Carey sudah menulis tema-tema yang berbau pendekatan sejarah, pendekatan budaya sebagai kajian komunikasi. Jadi ini yang juga dicatat nanti bagaimana pengaruh, termasuk Michael Sutton disertasinya yang menjadi buku Discovering the News itu juga diwarnai nanti dari tadi karya-karya atau figur James W. Carey begitu. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan, John. Jadi ada selain John Neron, kita juga bisa lihat nanti pandangan yang dari kalangan communication scholar seperti Hannah Hart gitu ya, yang juga tadi menyampaikan pentingnya pendekatan sejarah ya dalam studi komunikasi. Kemudian juga Butts ya, ini juga saya dapatkan dari jurnal yang juga dalam pengamatannya menyampaikan meningkatnya tadi ya minat dalam mengkaji komunikasi dengan pendekatan sejarah. Nah, berikutnya ini juga penting yang disampaikan oleh Robert Cisney. Jadi saya kira ini salah satu mungkin figur penerus ya di Illinois gitu ya, yang sekarang kita kenal banyak dengan kajian ekonomi politiknya. Jadi Robert Cisney dalam pengamatannya mengatakan di dekade sejak 90-an gitu ya, tingginya minat menggunakan pendekatan sejarah dalam studi komunikasi. Jadi argumennya itu dialamatkan kepada munculnya ini beberapa karya ini. Jadi yang pertama adalah Ephraim Rogers dengan bukunya yang sudah kita kenal, History of Communication Studies, yang itu terbit tahun 1994, ya kan? Jadi walaupun nanti kita juga perlu mencatat sebelum bukunya Rogers tentu saja adalah tulisannya Jesse Delia gitu ya, yang di UI juga menjadi bacaan wajib di S3. Jadi tulisannya Delia yang terbit tahun 82, seingat saya di buku Handbook of Communication Science gitu ya. Barangkali itu tulisan awal mungkin ya, tulisan awal yang secara komprehensif mencoba menggunakan pendekatan sejarah menjelaskan perjalanan ilmu komunikasi dan menjadi rujukan yang saya kira secara akademik kuat dan banyak dikutip gitu ya. Sebelum nanti muncul karya Rogers di 94, disebut juga nanti yang cenderung memandang optimis gitu ya perkembangan ilmu komunikasi seperti tulisannya Wartella ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi ini Cisney mengelompokkan sebagai pihak yang mencoba menjelaskan sejarah ilmu komunikasi dalam perspektif yang optimis ya. Nah, di sisi yang lain juga muncul karyanya Simpson ya, yang dulu dibahas oleh Mas Ignatius Haryanto, yang ini justru perspektif yang menunjukkan aspek suram gitu ya dari ilmu komunikasi. Sebagaimana nanti juga terwakili dari termasuk sebetulnya James Carey ya. Nanti mungkin akan kita bicarakan berikutnya yang justru memang melihat dari sisi tadi kritik terhadap modernitas yang terjadi di Barat Amerika. Nah, ilmu komunikasi kan ditempatkan bagian dari laju modernitas itu yang nanti berujung pada krisis gitu. Jadi Simpson telah menghadirkan kepada kita terkait dengan aspek bagaimana keterkaitan kekuasaan, saya kira ya, baik dalam konteks politik dan juga ekonomi gitu ya, yang ikut mewarnai di balik kemunculan dari tadi komunikasi sebagai sebuah disiplin misalkan ya. Nah, oke, tadi dekade 70-an sudah saya singgung. Nah, satu lagi yang patut kita garis bawahi, dekade 70-an ini juga nanti dikaitkan dengan 60-70 mestinya gitu ya, yaitu bangkitnya tadi gerakan masyarakat sipil ya. Jadi ini nanti kalau di studi interpersonal and small group juga menjadi salah satu momentum yang penting bagi bidang kajian interpersonal and small group, yang itu terkait nanti berkembangnya tadi retorik ya, public communication, penggunaan pendekatan perform gitu ya dalam mengartikulasikan isu-isu publik itu tadi ya. Nah, bidang kajian sejarah komunikasi ini nanti dikaitkan bagaimana juga pengaruh dari pendekatan sejarah baru dari tradisi Prancis itu yang ini diposisikan sebagai pendekatan epistemologi
yang nanti tadi mewarnai kajian komunikasi, termasuk perspektif yang mestinya lebih banyak dikembangkan, ya, karena nanti akan dikritik gitu ya. Salah satu kecenderungan dalam karya-karya pendekatan sejarah komunikasi di Amerika itu pendekatannya itu masih kalau istilahnya James Cleary barangkali white history itu ya. Jadi masih percaya dengan hal-hal sifatnya deterministik, kausalitas, sebagaimana yang kita kenali nanti dalam karya-karya Toronto School, ya. Teknologi deterministik itu tadi, ya. Ya, jadi kembali ke ini ya, ke James W. Cleary, ya. Jadi tulisan-tulisan James Cleary yang sudah muncul sejak tahun 60-an itu beliau memang menyoroti dalam konteks di Amerika sejak akhir abad 19 sampai dengan awal abad 20. Jadi konteksnya memang terkait dengan bidang jurnalisme, ya. Jadi yang diperhatikan adalah terjadinya revolusi industri ya di Eropa, kemudian juga di Amerika, periode-periode di mana komunikasi itu nanti lebih identik dengan transportasi tadi, ya, karena ditemukannya teknologi kapal uap, kemudian banyak dibangun jalan kereta api, misalkan telegram, kemudian berkembang ya dunia ekonomi, dunia industri, termasuk nanti berkembangnya tadi mungkin kalau istilahnya Benedict Anderson print capitalism itu tadi. Jadi berkembangnya pers industri. Nah, ini yang disoroti sebagai modernitas itu yang menimbulkan dehumanisasi gitu. Ini yang saya kira nanti kita menjadi paham kenapa pendekatan James Cleary di kalangan komunikasi sekolah itu memang agak peripheral gitu ya, agak cenderung memang pendekatan yang lebih dekat dengan pendekatan kritis, ya. Jadi James Cleary menyoroti ini ya, lahirnya pers industri ini yang nanti saya kira dipertajam dalam disertasinya Michael Sutton, ya, yang membahas timbulnya konsep pers objektif itu tadi, yang itu memang terkait atau mulai adanya kontrol dari dunia industri ya atau pemodal dalam bidang jurnalisme itu sendiri. Jadi berbeda dengan era sebelumnya, misalkan yang jurnalisme itu tadi, jurnalis itu adalah kaum publik intelektual misalkan ya, yang cukup menjadi utopia gitu ya bagi peran dari jurnalisme itu. Bahkan James Cleary juga menggambarkan bagaimana sejak akhir abad 19 di Amerika itu di kampus-kampus itu juga mulai berdiri pendidikan jurnalisme dalam rangka untuk tadi melahirkan skill keterampilan dalam kerja penerbitan pers itu tadi, ya. Jadi ini yang nanti juga kita temukan warna pemikiran James Cleary nanti juga banyak mengkritisi para scholar dunia universitas itu bagaimana pergeserannya nanti dengan tadi kontrol dari dunia industri pemodal di satu sisi, kemudian utopia peran dari universitas atau scholar itu untuk kepentingan publik misalkan. Ya, jadi ini ada beberapa kritik ya yang disampaikan ya terhadap karya-karya communication scholar yang sudah berbau pendekatan sejarah gitu ya. Jadi misalkan ini dinilai kalangan sarjana komunikasi itu masih cenderung mengangkat hal-hal yang terlalu besar ya. Ini nalar progres ya, nalar progres. Mungkin ini semacam pendekatan yang masih Hegelian gitu ya. Jadi terutama di sini yang disebut itu adalah fenomena ini, karya dari Toronto School. Jadi kita tahu Toronto School ini kan sudah muncul di awal
masa-masa awal, misalkan kemudian nanti McLuhan juga penerusnya, Walter Ong ya, dulu Mas Ikhar pernah menyinggung ini juga. Jadi mereka juga tadi sudah berbau sejarah tentu saja ya, bagaimana menjelaskan perubahan-perubahan sosial ya di Kanada, di Amerika itu yang dikaitkan dengan dinamika perubahan sejarah itu yang terkait dengan modal, perkembangan modal misalkan. Nah ini dikritik ya, pendekatan-pendekatan yang masih mengangkat narasi-narasi besar itu. Jadi ini yang tadi di awal di tahun 60-an 70-an itu sebetulnya yang lebih diarahkan atau diusung itu adalah pendekatan sejarah yang berkembang di Perancis itu tadi, pendekatan sejarah baru atau pendekatan sejarah yang lebih bottom up gitu ya, berangkat dari keseharian ya. Mungkin kalau kita kembali ke disertasinya Prof. Sartono Kartodirjo, penjelasan sejarah dari Wong Cilik ya, orang-orang biasa misalkan ya, bukan dari perspektif negara atau kekuasaan misalkan ya. Iya, jadi disebut karya-karya para communication scholar itu masih menggunakan tadi pendekatan tradisional ya, belum menggunakan pendekatan sejarah kontemporer ya. Ya, jadi dari beberapa bacaan di jurnal, beberapa kajian di komunikasi yang ditemukan sudah menggunakan pendekatan sejarah itu kita bisa temukan misalkan di kajian komunikasi internasional ya, ini terkait nanti dengan studi komparatif ya antar beberapa negara terkait dengan keberadaan dari jurnalisme. Kemudian juga ada komunikasi politik ya, misalnya terkait isunya nanti dengan isu-isu demokrasi ya. Jadi bagaimana keberadaan dari pers dan itu pengaruhnya bagi demokrasi yang dilihat dari di periode-periode tertentu gitu ya. Juga ada di komunikasi keluarga terkait dengan perkembangan dalam kajian komunikasi keluarga. Di komunikasi antar budaya juga ada, terutama adalah mengkaji ini figur Josimel ya, yang nanti menjadi akar dalam kajian communication network ya. Jadi ini juga dilihat ya terkait dengan dalam konteks periode tertentu. Juga ada di komunikasi antar personal. Ini saya kira juga menarik ya. Jadi misalnya itu dilihat bagaimana pergeseran cara perempuan ya di Eropa itu perubahan cara mengekspresikan diri di ruang publik ya, saya lupa ya di periode awal ya modernitas itu dan seterusnya misalkan ya. Ya ada juga di game studies, jadi ilustrasinya itu tadi bentuk-bentuk ya karya game yang kontennya itu backgroundnya menampilkan era Romawi misalkan ya. Saya kira ini sangat banyak ya di game, di film ya. Ya ada juga studi audien ya karya ini North ini. Jadi ini audien studies mengkaji ini bagaimana pembaca surat kabar di Amerika ya di awal abad 20 ya. Jadi ini yang dilihat itu nanti ini datanya itu dari surat pembaca ya, surat pembaca yang ditulis oleh pembaca itu dan yang itu menjadi dasar untuk melihat pemaknaan dari audien tadi ya. Ini tadi sudah. Ya, ini kita juga coba lihat beberapa karya ya dari beberapa figur ini. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada Neron ya, John Neron dan Barnhardt ini, dalam pengamatannya terhadap kajian sejarah komunikasi itu ada beberapa jejak yang ini juga saya kira penting untuk kita kenali. Jadi yang pertama misalkan studi awal dalam kajian sejarah komunikasi itu ditemukan misalkan mengkaji tentang biografi tokoh.
Ya, ini kajian yang paling tua gitu ya, diposisikan yang paling awal. Biasanya adalah biografi dari jurnalis gitu ya, dari pemilik surat kabar dan sebagainya misalkan. Kemudian juga diamati terkait dengan pendekatan sejarah, terutama dalam studi jurnalisme. Ya, jadi ada karya-karya yang terkait dengan minat gitu ya, mengamati perkembangan dari apa namanya teknologi komunikasi, terutama terkait nanti dengan perkembangan teknologi cetak ya dalam bidang penerbitan. Kemudian juga kajian-kajian yang terkait dengan tadi bagaimana di dunia kerja di penerbitan pers itu tadi ya, para reporter termasuk tadi ya mulai apa namanya ada universitas yang membuka ya di akhir abad 19 itu barangkali semacam vokasional gitu ya, terkait dengan tadi para apa mempersiapkan para reporter itu. Kemudian juga ada kajian yang sifatnya itu oh ya ini apa namanya terutama ini disampaikan James Carn ya yang saya ingat. Jadi kecenderungan studi sejarah jurnalisme itu terlalu berbau apa ya dibatasi oleh sebuah negara ya. Pers atau jurnalisme di ya pers di Amerika misalkan. Ini yang dalam studi sejarah komunikasi ini salah satu yang di apa namanya dipersoalkan karena nanti ini yang lebih diarahkan itu adalah pentingnya nanti studi komparatif itu ya antar negara dan sebagainya misalkan. Kemudian ini tadi saya sudah singgung tentang figur Michael Sutton, sosiolog di Harvard ya. Jadi disertasinya ini apa namanya terkait dengan tadi pergeseran yang terjadi di Amerika ya. Mungkin mirip dengan kita di masa Orde Baru barangkali ya. Jadi munculnya istilah konsep pers objektif itu tadi apa namanya pergeseran yang semula itu jurnalisme itu apa ya saya kira berpihak ya ideologis wartawan itu adalah publik intelektual tadi kemudian berubah menjadi munculnya istilah profesional komunikator itu. Jadi kalau di studi komunikasi kita mendengar ada istilah profesional komunikator itu sebetulnya apa yang terjadi di Amerika di akhir abad 19 itu. Jadi pers kemudian berkembang menjadi apa industri ya menjadi komersil, kemudian wartawan dari pendidikan khusus di perguruan tinggi, kemudian apa konstruksi apa ya value konsep pengetahuan yang dikembangkan itu ya pers yang tadi yang objektif itu tadi gitu. Ya, saya kira Berbizelizer ya di buku apa namanya Exploring ya, Communication History. Ya, dulu Mas Irhad juga pernah menyinggung ini. Saya kira ada beberapa asumsi yang menarik, yang ini juga patut kita cermati dalam melakukan kajian sejarah komunikasi. Jadi Berbizelizer itu tadi apa ya, menyandingkan ilmu komunikasi di satu sisi, kemudian ada studi sejarah itu sendiri. Ya, jadi yang pertama ilmu komunikasi dia sudah menjadi sebuah disiplin yang dia diberi social sciences dan humanity ya pendekatan yang inter dan katakanlah multidisipliner begitu ini satu hal gitu kan sementara dan ilmu baru yang ditekankan sebagai ilmu baru di sisi yang lain sejarah ini sudah menjadi sebuah disiplin yang kokoh yang lebih tua gitu ya yang lebih senior kata semacam itu dan dibangun dari tadi apa namanya terutama adalah humaniora ya dibangun dari humaniora begitu. Nah ini yang sepertinya saya kira ini menarik ya kalau kelak kita dalami lebih lanjut bagaimana tadi melihat hubungan dua kajian ini ketika kita bicara sejarah komunikasi begitu. Nah inilah yang apa namanya tadi di awal saya sampaikan kita akan menemukan dalam karya-karya di bidang kajian sejarah komunikasi itu ada karya-karya yang dihasilkan para sejarawan profesional gitu ya yang telah lebih dahulu ya dengan ilmu sejarahnya itu dengan metodologi yang kokoh gitu ya tapi mereka tadi tertarik memperhatikan fenomena komunikasi itu teknologi percetakan penerbitan buku begitu kan dan bagaimana implikasinya bagi perubahan-perubahan sosial ya sebagaimana nanti kita bisa temukan
pada karya-karya Elizabeth Edelstein, ya, kemudian Robert Durton, ya, kemudian Alexander Kennedy dan seterusnya misalkan, ya. Nah, di sisi yang lain di ilmu komunikasi ini existing, ini ilmu baru, gitu kan, baru muncul setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian juga sudah ada minat menggunakan pendekatan sejarah, ya, seperti yang di awal kita sampaikan tadi. Nah, tapi ini yang nanti dalam tanda kutip menimbulkan ketidakpuasan kalangan sejarawan, ya, dengan apa ya, karya-karya communication scholar itu. Ya, ini yang saya kira barangkali juga kita alami, ya, ketika kita mencoba menggunakan pendekatan sejarah, kita mungkin akan banyak dipermasalahkan, ya, oleh para sejarawan profesional misalkan. Jadi ini yang saya kira bagaimana agenda mendekatkan, gitu ya, dan terutama bagi kita di komunikasi untuk memperkuat saya kira di aspek metodologi sejarah itu tadi, ya. Iya, jadi James Carey saya lagi bagi kita di ilmu komunikasi barangkali untuk pemahaman saya sementara ini menjadi titik berangkat, ya, sepertinya, ya, titik berangkat yang nanti mewarnai tadi apa namanya para scholar di kajian komunikasi tadi, ya. Jadi kalau kita coba kan informasi, ya, bangunan pemikiran James Carey itu memang tadi terhubung, ya, dengan kalangan Toronto School itu tadi, ya, corak pemikiran Harold Adam Innis, Marshall McLuhan misalkan, kemudian juga terhubung nanti dengan Max Weber, kemudian tokoh-tokoh cultural studies, Birmingham Cultural Studies. Jadi saya dapat di jurnal ternyata tahun 60-an Richard Hogarth, ya, perintis Birmingham Cultural Studies itu tahun 60-an sudah membaca tulisannya James Carey tentang Harold Adam Innis, ya, artikelnya James Carey begitu. Nah, ini yang kita kemudian menjadi bisa paham kenapa kemudian dalam perjalanannya cultural studies itu juga diakomodir di Amerika, dan saya kira itu di kampusnya James Carey, ya, di Illinois itu, ya. Nanti ada Lauren Grossberg, ya, Robert Cisney dan seterusnya. Nah, ini yang akar koneksinya sebetulnya juga sudah terjadi di tahun 60, 70 dan seterusnya begitu. Ya, ada lagi figur ini, ya, John Durham Peters, ya. Ini juga di bukunya Speaking into the Air, ya. Jadi hal yang saya kira menarik di karya Peters ini adalah bagaimana John Durham Peters menempatkan tadi kajian komunikasi di era era liberal, katakan semacam itu, ya, terkait dengan perkembangan industrialisasi dan munculnya pemikiran-pemikiran liberal, ya, sejak abad 17-18, ya, di Eropa. Nah, ini ditempatkan sebagai salah satu akar bagi kajian komunikasi. Ini yang saya kira juga penting, ya, di bukunya Rogers. Saya kira tidak sampai ke sana, ya. Kalau di history kan cuma dia tadi mengenalkan Simmel, Freud, kemudian Marx misalkan, ya, kemudian Darwin misalkan begitu, tapi tidak secara rinci misalkan menyinggung John Locke dan seterusnya misalkan. Jadi juga tadi sebagaimana nanti kita lihat di Simonson et al, ya, di handbook itu, John Durham Peters juga tadi mencoba untuk membawa pemikiran-pemikiran komunikasi itu pada spektrum yang lebih luas, ya, dalam konteks sejarah Eropa itu tadi, baik dalam konteks sebelum Masehi, Yunani Romawi, maupun nanti abad pertengahan, ya. Bahkan nanti John Durham Peters ini juga disebut-sebut sebagai figur yang nanti mencoba untuk mengembangkan kembali kajian komunikasi yang berakar dari tradisi gereja misalkan. Jadi ini juga fenomena yang menarik, ya, kalau kita lihat di buku Little John edisi yang terakhir di 2017 misalkan, ya, yang dalam konteks ini adalah tradisi Bible gitu. Jadi mungkin
titik berangkatnya barangkali kita bisa menggali lebih jauh dari karya-karya John Durham Peters ini. Ya, tadi ini sudah yang James Garner. Ya, ini tadi sudah. Ya, jadi ini juga penting ya menurut saya dalam pengamatan neuron ya dalam konteks studi komunikasi dan apa namanya rintisan mengembangkan kajian sejarah komunikasi itu. Jadi beliau mengamati gini, kita di ilmu komunikasi itu ada PR besar ya secara internal ya. Nanti terkait dengan belum utuhnya ya sebagai sebuah disiplin. Saya kira kalau kita intertext dengan tulisannya Craig ya Communication Theory as a Field, yang Craig juga berangkat dari risetnya Anderson ya tahun 96 itu yang temuannya saya kira juga cukup mengagetkan dan mungkin menyakitkan ya bagi kita yang belajar ilmu komunikasi. Jadi kan risetnya Anderson hanya 20% dari 7 buku teks komunikasi yang sekian lama dipakai di kampus-kampus di Amerika dan digunakan oleh para profesor komunikasi, hanya 20% yang teorinya sama. Nah, itu ya. Yang lain kan beda-beda. Ini kan menjadi titik berangkat ya. Saya memahami Craig kemudian mengusulkan konsep tradition, kemudian apa constitutive model dan pentingnya tadi dialog dialektik koheren antar 7 tradisi itu tadi. Nah, ini saya kira apa namanya saya kira barangkali dalam konteks ini juga kenapa pendekatan sejarah komunikasi ini penting ya. Kita perlu mengenali tadi aspek masa lalu dari ilmu kita ini. Ini yang di awal kan dianggap masih terbatas ya. Kajian-kajian untuk mengenali tadi apa namanya aspek sejarah dari perjalanan ilmu komunikasi itu ya. Walaupun belakangan sudah muncul Rogers tadi, walaupun sudah Delia dan sebagainya misalkan ya. Kemudian juga ini Neron juga menyebut ini pentingnya dialog lintas pendekatan ya. Jadi ada istilah apa ya? Kalangan yang menggunakan pendekatan sejarah komunikasi itu masih bersifat anarkis gitu ya. Saya menafsirkannya masih apa ya? Jalan sendiri-sendiri gitu. Bahkan juga pernah digambarkan antar jurnal itu seperti tidak ada dialog ya, masing-masing jalan sendiri. Sama-sama eksis gitu. Tapi apa namanya mungkin dialog yang lebih intens ya antar pihak-pihak itu yang dianggap oleh Neron itu masih kurang. Nah ini saya kira juga menarik ya bagi apa namanya nanti kita di kajian komunikasi di Indonesia gitu. Iya ini yang bilang tadi bekerjanya dalam situasi yang otonom ya bahkan juga termasuk ini sebetulnya kemunculan dari pendekatan cultural studies yang mungkin baru pasca Ferment in the Field gitu ya, mulai apa namanya berkembang dalam tradisi ilmu komunikasi misalkan. Ya, jadi karya-karya besar dalam kajian sejarah komunikasi itu masih tadi apa namanya menggunakan pendekatan tradisional ya dalam kajian sejarah. Masih barangkali kalau kita bisa menyebut mungkin masih terlalu modern ya masih terjebak dalam narasi-narasi besar itu tadi ya ini yang apa namanya justru kesan saya hendak dihindari gitu ya karena pendekatan sejarah baru itu kan justru lebih apa berkepentingan menjelaskan sebuah peradaban itu dari hal-hal yang lebih keseharian ya keseharian. Nah, jadi mungkin karya-karya barangkali karya yang ideal itu mungkin karya-karya tadi Elizabeth Edelstein atau Robert Durton itu tadi. Jadi bagaimana mereka menjelaskan, misalnya kan kalau Elizabeth Edelstein itu bagaimana menjelaskan munculnya modernitas itu dilihat dari sejarah tadi sejarah hadirnya percetakan, hadirnya tradisi buku misalkan ya sejak masa Renaissance di Eropa.
Kemudian Derton juga begitu, menjelaskan peristiwa besar sejarah Revolusi Prancis itu melihatnya dari beredarnya karya-karya sastra, munculnya penerbit-penerbit, kemudian ada distribusi buku di periode-periode sebelum terjadinya Revolusi Prancis misalkan. Nah, barangkali ini yang tadi semangat apa? Mungkin ini yang dimaksud di awal. Kalau pendekatan sejarah komunikasi itu kita kembangkan, kita bisa mengangkat kajian-kajian yang lebih kaya, yang lebih inovatif, yang itu terkait dengan struktur masa lalu kita, masuk dalam konteks studi komunikasi begitu. Mohon izin mengingatkan Bapak, waktu presentasinya tersisa 15 menit. Terima kasih. 5 menit. Oke. 15 menit, Bapak. Oke, kalau gitu berapa? 15 menit? Iya, 15 menit. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Salma. Ya, jadi ini saya kira juga menarik ya. Tema-tema dalam kajian sejarah komunikasi yang mungkin kita belum beri perhatian. Ini saya juga terkesan ya. Jadi misalnya studi tentang kantor pos, sejarah kantor pos, studi tentang Telegram. Kalau Telegram, saya kira Toronto School sudah melakukan, tapi kita di Indonesia mungkin ya, ini yang kita belum singgung gitu. Jadi apa namanya karya-karya dengan pendekatan sejarah komunikasi ini memang membawa kajian komunikasi itu lebih ke society centric tadi, tidak apa namanya tidak terreduksi hanya mengkaji fenomena tadi media atau mass communication gitu. Jadi ini yang apa namanya kalau kita kembali ke apa yang diingatkan oleh James Carey ya dari legasinya John Dewey itu barangkali titik masuknya itu memang komunikasi itu sebagai culture tadi, komunikasi sebagai society itu sendiri gitu. Sehingga mengkaji sejarah sosial sebuah masyarakat itu pada hakikatnya adalah kajian komunikasi itu sendiri ya. Termasuk tema-tema ini. Kita di Indonesia kayaknya belum ada ya. Saya nggak tahu ya, belum pernah menemukan bagaimana sejarah munculnya kantor pos ya di masyarakat kita ya di zaman Hindia Belanda misalkan ya. Bagaimana kehadiran telegram, bagaimana perubahan sosial akibat apa namanya adanya telepon misalkan. Jadi ada ilustrasi yang unik misalkan di apa Keraton Mangkunegaran ada telepon dari Bupati Semarang gitu ya. Nah, abdi dalam itu sebelum mengangkat itu ya tadi menunjukkan hormat dulu ke arah telepon gitu. Ini kan menarik ya, data yang menarik ya kalau kita apa namanya eksplor lebih jauh ya dampak dari kehadiran sebuah teknologi dan perubahan sosial apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat misalkan. Ya, Michael Sasson tadi sudah kita singgung. Ya, jadi Michael Sasson ini termasuk yang pada awalnya mengkritik ya minimnya perhatian penggunaan pendekatan sejarah ini, tapi di bukunya Simonson ya Handbook of Communication History itu dalam 15-20 tahun terakhir kondisi berubah. Ini yang tadi digambarkan saya kira oleh Cisney ya sejak 90-an terjadi peningkatan minat ya menggunakan pendekatan sejarah ini dalam studi komunikasi begitu. Ya ini tadi sudah Berbiselizer. Simonson, saya kira tulisan Simonson termasuk dengan Craig ya di handbook itu barangkali tulisan yang paling komprehensif ya untuk kita mengenali apa namanya bagaimana tadi apa perspektif sejarah komunikasi ini di apa namanya ditata oleh Simonson gitu dengan kurun waktu yang panjang sejak zaman protohistori zaman Yunani Romawi sampai dengan abad 20-21 ini. Jadi ini yang saya juga sangat apa namanya terkesan ya sebagai pegangan bagi kita melihat tadi perspektif sejarah komunikasi itu. Jadi ini yang kita di Indonesia sebetulnya menjadi relevan ya. Bagaimana kita membawa kajian komunikasi itu
sejak awal sejarah kita, ya di abad 5 atau 6 Masehi itu misalkan, ya kita bisa batasi ya periode per periode terkait dengan sejarah tadi, sejarah sosial, sejarah peradaban, ya di masing-masing zaman itu. Dan itu adalah kajian komunikasi misalkan, ya sebagaimana yang disajikan oleh Simonson, ya karya-karya yang muncul dalam konteks tadi peradaban Barat misalkan. Ya, jadi mungkin ini juga penting ya, saya kira Robert Durton ya, dia seorang tadi sejarawan dan informasi yang kita dapat ya dari bacaan justru interaksi Durton dengan Elihu Katz dan Robert Camerton ya, kita tahu ini dua nama yang apa namanya penting juga saya kira dalam studi komunikasi ya. Jadi interaksi ini yang ikut menginspirasi ya Robert Durton kemudian memperhatikan pentingnya aspek komunikasi itu ya, dalam fenomena sejarah. Jadi apa namanya karya-karya Durton yang menjelaskan apa namanya revolusi Prancis terkait dengan beredarnya karya-karya sastra ya akibat munculnya penerbit ya hadirnya teknologi percetakan yang ini dianggap signifikan ya balik terjadinya gerakan sosial yang penting itu tadi. Nah, ini eksplisit titik berangkatnya adalah interaksi antara sejarawan profesional itu dengan kalangan communication scholar ya seperti Elihu Katz ya. Ya, ini tadi sudah Elizabeth Edelstein, Alexander Kennedy yang banyak nanti mengkaji tentang retorika ya. Terutama nanti di dalam konteks abad pertengahan ya. Ini juga apa namanya karya yang apa namanya wajib ya kita rujuk ya dalam kajian sejarah komunikasi gitu. Nah, saya juga baru dapat belakangan ya. Jadi sebelum J.C. Delia tahun 82 tadi yang mencoba untuk menguraikan sejarah studi komunikasi di Amerika, terutama nanti sejak akarnya adalah di akhir abad 19 ya. Munculnya studi jurnalisme, studi speech, kemudian muncul kajian-kajian propaganda dan studi komunikasi itu ya setelah Perang Dunia Kedua. Nah, tahun 50-an Scrum dan Josh Gardner ya itu juga sudah menulis ya artikel yang terkait dengan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Tidak hanya di Amerika tapi juga di Eropa, di Asia, Afrika dan Timur Tengah ya. Jadi ini saya kira juga apa namanya penting ya sebagai bagian dari jejak bagaimana communication scholar juga telah memakai pendekatan sejarah walaupun mungkin bagi kalangan sejarawan akan banyak nanti dipersoalkan mungkin ya dari segi apa namanya metodologi ya. Ya ini tadi sudah di awal. Oke mungkin kita loncat ya. Saya ini baru dapat juga saya. Jadi ada Zubaidah Isa. Saya menemukan disertasinya di Perpustakaan Nasional dalam bentuk mikrofilm. Itu disertasi tahun 72 membahas tentang sejarah percetakan di Indonesia, di Nusantara dengan kurun waktu yang cukup panjang ya, kalau nggak salah sejak zaman VOC gitu. Ternyata Dr. Zubaidah Isa ini dia termasuk staf pengajar di ini School of Library and Information Management dan di website kampus ini Bu Zubaidah Isa itu salah satu dari staf pengajar di sini yang tewas ya dalam kecelakaan di danau apa gitu ya di Amerika ya. Tapi saya ingin mengatakan karya Bu Zubaidah Isa ini kayaknya apa ya? Sayang belum ada yang menerjemahkan dan menerbitkan ya dalam bahasa Indonesia ya. Saya
juga bacanya dalam bentuk mikrofilm ya di Perpustakaan Nasional gitu. Jadi ini saya kira penting ya kita apa namanya menjadi salah satu apa ya karya saya kira dari kalangan saya nggak tahu backgroundnya Bu Zubaida Isa ya apakah dia seorang sarjana perpustakaan ataukah sejarawan ya tapi disertasinya itu membahas tentang tadi bagaimana sejarah teknologi percetakan itu di Indonesia. Jadi misalkan di Jawa Timur percetakan pertama itu tidak di Surabaya tapi di Pasuruan. Ini yang juga unik. Saya sampai sekarang juga belum menemukan situsnya itu di mana. Tapi dugaan saya itu memang mestinya terkait dengan industri perkebunan ya. Kita tahu Pasuruan itu menjadi salah satu basis industri perkebunan di pertengahan abad 19 ya di Jawa Timur ya. Ya, saya kira dalam konteks Indonesia secara singkat ada Mas Ignatius Haryanto, kita harus menyebut ya nama beliau ya yang hadir juga di forum ini telah melakukan ini ya tahun berapa mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Skripsinya Mas Ignatius Haryanto ya tentang Indonesia Raya ya, Mutar Lubis ini menjadi apa ya salah satu yang kita apa harus kita tempatkan sebagai salah satu jejak pendekatan sejarah dalam studi komunikasi. Ini yang tipe kedua ya, communication scholar yang menggunakan pendekatan sejarah ya. Kemudian saya kira juga ada karyanya almarhum Ahmad Zaini Akbar ya dari UGM ya. Pes Orde Baru 1974 66 ya. Ini saya kira juga yang karya yang penting ya untuk menggambarkan bagaimana kalangan pers menikmati kebebasan ya di masa-masa sebelum Orde Baru belum terlalu mencapai konsolidasi kekuasaannya misalkan ya. Juga ada ini, saya lagi kalau saya mengutip dari almarhum Daniel Dakidaye di disertasinya, tentu saja karya Profesor Bakhtiar Ali ya dari UI ya, dosen saya di UI, koleganya Bu Nina, Mbak Nina ya, yang juga tadi apa namanya mengangkat sejarah komunikasi dengan kurun waktu yang juga panjang ya. Jadi saya dulu ingat waktu ketemu Prof. Bakhtiar Ali, beliau sebetulnya ingin agar disertasi itu ada yang menerjemahkan dan diterbitkan begitu ya. Nah, saya kira tema-tema yang tadi saya singgung seperti John Neron itu kayaknya S1 itu ya. belum Seangkatan sama belum banyak diangkat ya. Sejarah telepon, telegram, sejarah jalan raya saya kira ya. Kantor pos ya, kapal laut ya. Ini kan tadi tema-tema yang apa namanya di luar mereka sudah lakukan dan saya kira ini juga penting menjadi agenda kita ya. Kemudian juga ini apa namanya sejarah tadi kalau Michael Sutton sejak zaman protohistori ya, Yunani Romawi sampai abad pertengahan, Renaissance gitu ya, dan seterusnya misalkan. Nah, bukannya kita juga punya masa lalu seperti itu ya, masa Mataram, Majapahit, Demak gitu ya, Mataram kuno, kata semacam itu, Sriwijaya, Melayu dan seterusnya. Kita belum, saya kira belum memasukkan itu sebagai kajian komunikasi. Ini yang saya kira juga bisa menjadi agenda kita. Sejarah iklan itu juga jarang ya. Ada tesisnya Bapak Bejo Rianto, dosen seni rupa UNS ya, sudah dibukukan ya sejarah periklanan itu di zaman Hindia Belanda ya, tapi masih sedikit ya. Kemudian sejarah bioskop, saya juga nggak tahu, kayaknya juga belum pernah terdengar ya, studi tentang bioskop ya. Padahal di awal abad 20 kan ini sudah menjadi bagian dari apa namanya pusat hiburan ya bagi masyarakat kita misalkan. Sejarah seni pertunjukan mungkin di teman-teman di jurusan sastra mungkin ada ya. Sejarah film sudah mulai tapi kayaknya juga belum banyak ya. Saya kira karyanya Pak Salim Said ya skripsinya itu juga salah satu yang penting saya kira menjadi apa hal yang perlu kita rujuk gitu ya. Sejarah recording industry juga belum pernah sejauh yang saya ketahui. Misalkan keberadaan apa itu
pusat apa yang di Surakarta ya, di Solo misalkan ya, tempat apa merekam ya kaset ya, piringan hitam dan seterusnya ya. Iya, Yuliandri Izin Darwis, ya mengingatkan. Mbak Salma, udah habis. Sudah, Bapak. Oke, baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bapak. Nah, topik pada hari ini sangat menarik ya, dan sudah dijelaskan oleh Bapak Antoni terkait dengan bagaimana perkembangan sejarah komunikasi ini baik di konteksnya di luar Indonesia dan agak sedikit menyinggung gitu bagaimana perkembangan sejarah komunikasi ini menjadi topik riset seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Dan ini pertanyaannya dari Bapak Ignatius Haryanto yang di KNSK seri sebelumnya juga menjadi pembicara ya, dan mungkin nanti Bapak Ignatius Haryanto ingin menyampaikan secara langsung terkait dengan pertanyaannya. Silahkan Bapak. Kayaknya udah cukup jelas yang saya sampaikan di chat ya. Ya udah saya sampaikan aja. Menurut Mas Antoni, kenapa ya topik tentang sejarah ini tidak berkembang di Indonesia? Dan kira-kira apa saja tantangannya mengembangkan topik soal sejarah dalam ilmu komunikasi di Indonesia? Itu aja. Terima kasih. Oke. Langsung ditanggapi atau gimana, Mbak? Iya, boleh Bapak. Langsung ditanggapi. Salma. Mungkin gini, Mas Ikhar ya, kalau tadi saya mengutip dari tulisannya James Carey. James Carey itu kan tadi kalau di Amerika itu pendidikan komunikasi ya, kalau kita menggunakan istilah ini yang muncul di akhir abad 19 itu kan sifatnya vokasional dan dilandasi oleh ini apa niat-niat untuk menyiapkan tenaga terlatih sebagai reporter gitu ya, untuk bekerja di bidang penerbitan yang itu sedang berkembang gitu. Nah, itu satu hal. Jadi kalau kita meminjam pembagiannya Habermas itu, ilmunya itu lebih berangkat dari kepentingan works itu tadi, yang sifatnya sangat skill ya, teknis gitu kan. Nah, kita di Indonesia barangkali kajian komunikasi warnanya mungkin juga semacam itu ya, lebih value-nya itu dalam rangka work itu tadi. Jadi dia sangat terapan, kemudian kalau kita bawa dalam konteks tata kelola universitasnya, value dominannya juga dalam rangka untuk memasuki dunia kerja. Nah, sekarang akhir-akhir ini makin menjadi-jadi juga gitu kan. Nah, sementara kan kajian sejarah ini kan memang sifatnya sangat abstrak, teoritis, dan bahkan cenderung kritis memang ya. Cenderung kan kritis. Kan posisi ini yang saya kira terbaca dari sikapnya James W. Carey. Jadi James Carey itu pernah mengkritik L.U. Katz. Jadi ketika L.U. Katz meriset BBC dan risetnya itu di fundingnya dari BBC itu tadi, James Carey sepertinya menyentil L.U. Katz gitu. James Carey kalau saya coba pahami, ya tetap pada utopia tadi, peran sekolah itu bagaimana, peran universitas itu bagaimana gitu ya di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya gitu. Nah, mungkin sejarah komunikasi ini memang berhadapan dengan orientasi dominan yang cenderung budayanya itu kan budaya yang lebih fungsionalis gitu kan. Ilmu itu kemudian menjadi sangat sifatnya sangat teknikal itu tadi gitu. Kemudian kalaupun ada beberapa pendekatan sejarah seperti itu tulisannya Scrum tadi tahun 50-an, kemudian Delia, kemudian juga Rogers, tapi warnanya itu kan nilai yang dibawa itu kan mengusung success story. Oh ya, ilmu komunikasi sudah berkembang, diterima di kampus-kampus, mengalami internasionalisasi, tapi tadi nilainya hanya membenarkan itu, tidak menyoroti dari sisi yang lain, seperti yang dipersoalkan oleh Simpson misalkan, atau James Carey ini tadi, yang justru kan memang melihat
hal-hal yang sifatnya lebih strukturalis itu tadi gitu. Mungkin ini kalau Mas Ilham, mungkin Mas Ilham bisa lebih memberi pencerahan ya dari perspektif yang lain gitu. Nggak perlu, cukup penjelasan dari Mas Antoni. Silakan bisa dilanjut yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ilham. Oke, selanjutnya ini ada komentar juga dari Bapak Ignatius Haryanto tadi ketika Pak Antoni menjelaskan terkait dengan kurangnya adanya dialog begitu ya. Itu komentar, iya saya juga bingung mengapa dari sekian banyak tulisan soal komunikasi di Indonesia tidak ada dialog, tidak ada perdebatan. Hampir semua menulis topik baru yang tidak berkaitan dengan literatur sebelumnya. Apakah kondisi ini juga menjadi salah satu alasan ini ya, timbulnya stagnansi begitu terkait kajian komunikasi di Indonesia itu sendiri? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak, ini ada dari Mbak Edelia. Terima kasih banyak atas materinya Pak Antoni. Bagaimana menurut Pak Antoni terkait ide penggandengan kelompok awam non-akademik yang memiliki pengalaman potensial terkait isu yang santer untuk mengembangkan kajian sejarah komunikasi di Indonesia? Contohnya pengembangan kajian komunikasi sejarah kebudayaan berdasarkan pada catatan autobiografi seorang pengelana Pulau Jawa di masa kolonial Belanda, Carios Purwalelana, atau cerita Sosilotur terkait penghangusan jilid kedua sampai ketiga buku Gadis Pantai karya Pram di era Orde Baru. Demikian dan terima kasih banyak. Silakan Bapak. Bisa diulangi Mbak Salma, pertanyaannya apa dari ilustrasinya Mbak Edelia tadi? Bagaimana menurut Pak Antoni terkait ide penggandengan kelompok awam non-akademik untuk mengembangkan kajian sejarah komunikasi di Indonesia? Ya kalau saya gini, apa namanya, dunia akademik ya katakanlah universitas misalkan, ini kan kita bicara institusi formal gitu kan. Nah institusi formal memang di situ kan sudah ada sistem ya, yang apa namanya, barangkali sistem yang sudah mapan kata semacam itu, ada metodologi, ada pakarnya dan sebagainya, ada jurnalnya dan sebagainya gitu ya. Nah tapi kalau ada kelompok masyarakat yang katakanlah tidak punya akses ke universitas atau bahkan mungkin juga memilih tidak di universitas misalkan gitu ya, lebih mengembangkan di komunitas, saya kira itu juga hal yang baik gitu ya. Dan justru mungkin dengan apa namanya, dengan institusi yang lebih kecil, lebih komunitas yang lebih kecil, lebih dinamis misalkan, dan pasti juga akan bisa menghasilkan karya-karya termasuk dengan pendekatan sejarah itu tadi. Dan saya kira kalau kita amati itu kan juga muncul ya kelompok-kelompok apa namanya di luar kampus yang mereka juga menekuni tadi, melakukan riset, menulis gitu kan, mendiskusikan dan mempublikasikan karyanya begitu. Nah mungkin apa namanya, itu bisa diperbanyak, bisa dikembangkan, dan mungkin nanti bisa menjadi juga otokritik juga sebetulnya bagi apa namanya, lembaga pendidikan formal seperti kita yang ada di perguruan tinggi gitu. Baik, dari Mbak Edelia mungkin ada feedback atau sudah cukup terjawab? Baik, terima kasih Salma sebelumnya. Terima kasih banyak Pak Antoni atas penjelasannya. Saya kira sudah cukup menjawab. Berarti melibatkan kelompok di luar akademik universitas seperti itu merupakan suatu upaya yang ya kedepannya tuh harus makin disemarakkan seperti itu ya Pak. Terutama terkait ini studi-studi terkait autobiografi suatu
peristiwa. Karena kan biasanya yang menulis cerita gitu kan cenderung dianggap sebagai tulisan populer kan Pak. Contohnya seperti tulisan perjalanan Agustinus Wibowo seperti itu kan. Tapi tidak pernah diangkat ke ranah akademik, hanya sebatas sebagai bacaan populer di kalangan masyarakat. Apakah seperti itu Pak? Jadi cerita-cerita sejarah yang ditulis oleh kelompok di luar akademik seperti itu akan cenderung hanya jatuh ke tulisan populer ya Pak. Yang populer ya di kelompok orang-orang luar akademik seperti itu. Atau di kelompok akademik yang memang memiliki minat terhadap tulisan-tulisan tadi. Ya, itu sih Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Iya. Kalau bisa para senior ya, ada Mbak Nina, Mas Anton Birowo, Mbak Yanti, ya, Mas Ikhar, Mas Holi, mungkin juga tadi ya bisa berbagi ya. Jadi yang saya presentasikan itu sifatnya hanya untuk pemantik aja sebetulnya gitu. Silakan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya, ingin memperkaya kajian kita pada siang menjelang sore ini. Dipersilakan. Langsung unmute saja. Boleh saya sedikit sharing? Silakan Mas Ikhar. Ya, saya kebetulan bertahun-tahun itu memegang mata kuliah sejarah pers ya. Walaupun kemudian tadinya ini adalah mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa jurusan jurnalistik, tapi terus kemudian akhirnya sekarang menjadi pilihan. Ini tadi saya sedikit mengomentari karena tadi kalau tidak salah Mas Antoni menyebut tentang sejarah yang dilihat mungkin mirip dengan fiksi, tidak ada hubungannya dengan kondisi sekarang. Nah, salah satu metode yang saya pergunakan dalam mengajar sejarah tempo hari itu, saya justru ingin membuat sejarah itu menjadi sesuatu yang sangat relevan untuk para peserta, begitu ya. Sehingga lalu kemudian saya bermula dari pembahasan tentang kondisi media pada hari ini. Ada media online, ada televisi, radio, media sosial, dan lain-lain. Baru kemudian kita mundur ke belakang. Mundur ke sejarah munculnya televisi, sejarah munculnya radio, kemudian juga sejarah kemunculan pers, dan lain-lain seperti itu. Saya berharap memang dengan cara itu mereka akan merasakan relevansinya. Jadi misalnya saya tidak akan mulai dengan bicara kronologi, mulai dari zaman kolonial, masa kemerdekaan Indonesia, ya, demokrasi terpimpin, masuk masa Orde Baru, dan lain-lain seperti itu. Karena buat saya mungkin sebagian besar kalau ditampilkan dengan cara begitu, ya memang sama dengan fiksi, karena tidak ada relasinya, tidak ada relevansinya buat mereka-mereka. Tapi saya balik dengan cara tadi ya, saya bicara kondisi hari ini, baru kemudian mundur ke belakang. Selalu saya buatkan semacam timeline. Oke, kita sekarang sedang bicara di periode yang ini ya, supaya kalian bisa nangkap kira-kira ini bedanya dengan periode yang lain seperti apa. Nah, saya kira mungkin memang sejarah kalau memang saya tidak tahu berapa banyak kampus yang punya mata kuliah sejarah ya di jurusan-jurusan entah komunikasi atau fakultas komunikasi begitu. Tapi saya kira memang mengajarkan sejarah memang perlu kreativitas juga, perlu dan saya sangat menghargai bahwa Universitas Brawijaya itu salah satu pelopor untuk mengajarkan tentang sejarah, dan bahkan banyak skripsi menulis tentang tokoh-tokoh pers ya, tokoh-tokoh media dan lain-lain seperti itu, dan saya salut. Harusnya ini sesuatu yang juga ditiru oleh kampus-kampus lain begitu ya. Nah, oleh karena itu kita mendirikan KNSK ini kan maksudnya supaya lalu kemudian antar kampus bisa saling berbagi, bisa saling belajar seperti itu. Dan saya juga berharap bahwa di tempat-tempat lain topik tentang sejarah bisa diterima begitu ya. Misalnya bicara tentang sejarah sebuah lembaga, sebuah katakanlah perusahaan advertising gitu ya. Kita tahu misalnya kalau hari ini juga kan advertising di dunia media digital dan lain-lain seperti itu juga ada dalam sebuah persimpangan. Tapi misalnya ketika mereka jaya itu seperti apa? Nah, itu juga saya kira menarik untuk diangkat begitu ya. Dan tentang sejarah iklan itu kalau saya tidak salah Bondan Winarno pernah menulis Rumah Iklan.
Itu ada bukunya, penerbit buku Kompas waktu itu. Tetapi memang betul, saya kira memang tidak banyak yang menulis sejarah gitu ya, seperti tadi disebut Bu Jorianto waktu yang iklan di zaman kolonial itu, saya kira juga memang menarik ya. Jadi saya kira dengan kajian-kajian seperti itu, ilmu komunikasi menjadi semakin kaya dan semakin beragam dan menyenangkan lah kalau kita membaca hal yang berbeda begitu. Saya kira itu sharing sedikit dari saya. Terima kasih Mas Antoni dan juga Mbak Salma. Terima kasih Pak Terima Ikhar. kasih Mas Ikhar. Mungkin Pak Antoni ingin menambahkan terkait dengan menyinggung untuk merespon pertanyaan dari Edelia tadi, atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Mungkin lanjut dulu aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mas Holly ya. Saya bacakan, Arman Matral, meski ia adalah sosiolog, juga turut berkarya untuk sejarah komunikasi. Adalah dua buku penting yang membahas bagaimana komunikasi dan yang barangkali tidak disinggung oleh sejarawan-sejarawan komunikasi Amerika yang dibahas di sesi ini. Ia membahas mengenai dominasi yang terjadi di dunia ketiga pasca Perang Dunia. Agak mengherankan mengapa Arman jarang disinggung dalam diskursus komunikasi Indonesia, meski dia bahkan membuat buku pengantar teori komunikasi. Mungkin hilangnya Arman dalam diskursus komunikasi kita menandakan perbincangan komunikasi kita adalah studi yang nyaman, sehingga sejarah yang dibahas sejarah yang nyaman-nyaman saja. Oh, ternyata ini sebuah feedback ya dari Mas Holly, begitu ada tambahan. Ini ada tambahan juga dari Pak Ikhar ya. Seharusnya Mas Holly ini jadi pembicara berikutnya untuk membicarakan Arman. Mungkin ada feedback dari Pak Antoni lagi. Ya, nanti di diskusi berikutnya Mas Holly ya kita hadirkan ya di agenda berikutnya gitu ya. Yang tadi yang disampaikan Mas Ikhar tadi terkait dengan bagaimana mencoba untuk menghadirkan sejarah itu secara menyenangkan ya. Jadi saya waktu mungkin sering saya sampaikan ke mahasiswa waktu konferensi ya di programnya Erasmus Mundus sekitar 3 tahun yang lalu di Polandia, saya dapat proceeding yang itu tadi ada nama project di fundingnya dari Uni Eropa itu project bus mobility. Jadi kegiatannya itu melakukan traveling naik bis antar kota-kota besar yang ada di sejumlah negara Eropa itu tadi gitu. Nah dengan project bus mobility itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Ada main musik, ada video mapping di situs-situs tertentu, ada fotografi, bikin sketsa, lecturing ya di tempat-tempat tertentu. Nah, ini temanya terkait dengan tadi bagaimana menggali kembali identitas Eropa itu tadi gitu. Nah, di UB saya pernah juga agak mirip ya dengan ini ya. Menugaskan mahasiswa berkelompok gitu ya melakukan traveling itu. Jadi dulu topiknya itu adalah Cokroaminoto. Jadi Cokroaminoto itu kan nanti sejarahnya nanti ke Mas Holly ini ya, ke Madiun ya, Madiun sekitar situ ke Ponorogo. Jadi ada Cokroaminoto nanti terhubung dengan Kiai Kasan Besari ya, Tegalsari, Ponorogo. Tegalsari berarti nanti ada Ronggowarsito. Ronggowarsito berarti situsnya nanti ke Kasunanan Surakarta, Keraton gitu ya. Kemudian Cokroaminoto nanti kelahirannya di Magetan kalau nggak salah atau di Madiun, kemudian makamnya di Yogyakarta gitu ya, leluhurnya di Ponorogo, kemudian rumah perjuangannya di Surabaya. Nah dulu anak-anak tadi disebar ya, traveling ke beberapa situs itu. Kemudian tadi intinya adalah tadi sebuah ikhtiar untuk tadi bagaimana pendekatan sejarah itu menjadi kegiatan yang menyenangkan ya. Di angkatan yang berbeda juga pernah tadi melakukan travelingnya itu ke candi ya, di Candi Singosari, Candi Penataran di Blitar gitu ya, ke situsnya
kerajaan Daha di Kediri, kemudian ke makam-makam para wali ya di Surabaya, di Giri, kemudian ke Masjid Demak dan seterusnya. Ya, ini juga terkait dengan konteks sejarah di masa-masa pasca Majapahit misalkan gitu. Nah, ini hal-hal yang kita coba untuk tadi bagaimana riset sejarah itu dalam bentuk traveling, aktivitas yang menyenangkan begitu. Nah, ini yang mungkin setuju dengan yang disampaikan Mas Ikhar tadi. Kalau teman-teman dari berbagai kampus ya, ini kan ada UI ya, Mbak Nina, ada multimedia, Mas Ignatius Haryanto, ada Mas Anton Birowo di Atmajaya, ada Mbak Yanti ya, Mulyanti Syas di Universitas Islam, Imam Bonjol, dan mungkin juga yang lain-lain ya. Kalau kita bisa gerak bareng, ini saya kira sangat asik ya. Bagaimana tadi kepentingan kita untuk bisa menjelaskan struktur kajian komunikasi masa lalu kita itu ya dengan pendekatan yang inovatif dan itu bisa memperkaya studi komunikasi itu tadi gitu. Mungkin itu feedback saya, Mbak Salma. Baik, terima kasih Pak Antoni. Untuk para peserta lainnya, jika masih ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom chat. Oh, ini ada Mas Holly ingin memberikan feedback sepertinya. Silakan. Saya mau merespon soal penunjukan pembicara ya. Baik, monggo Mas. Jangan dulu Mas. Mohon maaf nih. Nggak, saya memang agak ini ya sama Arman Matlat, karena memang karyanya ini penting. Di Invention of Communication saya sedang nyari ya. Tampaknya itu penting karena sering disitir oleh terutama Toronto School ya, Toronto School yang kontemporer sekarang seperti Jeremy Packer, terus Sarah Sharma dan lain sebagainya. Tapi memang itu susah diakses buat kita ya, karena saya juga harus nunggu berapa bulan gitu untuk menunggu bukunya. Kalau mapping kebetulan mapping saya punya, tapi mungkin di Nadim punya ya, Nadim UI punya koleksi nyata. Tapi memang kebanyakan distribusi buku Matlat memang tidak ada. Tapi lucunya ini sebenarnya buku ini penting untuk kita ya, terutama yang di Indonesia, karena ini membicarakan soal bagaimana dominasi itu, dominasi terutama dari negara-negara adidaya pada negara-negara dunia ketiga itu didekatkan lewat komunikasi. Nah, itu yang harusnya dibaca oleh para sarjana komunikasi kita, kemudian menggunakan sejarah untuk kemudian katakanlah melawan dominasi. Nah, itu yang kita harapkan kan Mas Har ya, biar nggak gitu-gitu aja gitu. tapi anehnya yaitu Matlat tuh jarang sekali yang nyinggung. Mungkin teman-teman yang S3 ya kayak siapa kemarin ya Mbak yang S3 di Filipina yang ngambil komunikasi pembangunan itu malah diminta untuk wajib baca Matlat gitu. Kita sama-sama nyari di Invention of Communication. Nah, ini agak problem di kita, memang problemnya rujukan gitu. Rujukan kita itu rujukan yang sangat barat sebenarnya. Sebenarnya juga kan itu bukan nggak penting, tapi ya penting untuk belajar sejarah komunikasi, tapi kemudian dia tidak sama sekali tidak nyinggung negara kita gitu. Nah, malahan yang nyinggung negara kita nih, misalnya kayak Benedict Anderson, terus kemudian siapa lagi itu nggak pernah dikutip gitu oleh orang-orang komunikasi ya Mas Her ya. Siapa itu yang bikin radio itu siapa ya? Saya kok lupa. Satu lagi itu yang dari Amerika juga, dari Cornell juga. Nah, ini agak aneh gitu. Kenapa kemudian yang kita mestinya mengutip, karena tadi saya setuju bahwa sejarah itu bicara soal society. Pak Antoni bilang tadi ya, bicara sejarah berarti bicara soal masyarakat kita gimana, tapi anehnya kita nggak pernah membicarakan masyarakat kita gimana. Kita tidak pernah mendialogkan gimana masyarakat kita dulu lewat karya-karyanya Benedict Anderson dan lain sebagainya gitu. Kalau yang Zubaidah Isa, insya Allah saya sudah pernah ngutip Mas Har, tapi masalahnya paper saya tidak dianggap sebagai paper komunikasi. Nah, itu problem. Nah, problemnya kan seperti itu. Jadi ya kebetulan kalau kami di UII, kadang kami akhirnya tidak menyantumkan sejarah komunikasi sebagai makul Mas, karena gagal di kurikulum, karena kita nggak nyampe. Akhirnya kita tidak berhasil itu. Tapi beberapa kalau saya terutama karena saya ingin membangun
studi soal keruangan ya, geomedia, beberapa misalnya kemudian menggunakan analisis histori, itu analisis histori atas ruang. Misalnya kalau teman-teman mengenal titik 0 km gitu ya di Jogja, titik 0 km itu dianggap sebagai salah satu titik milik Kesultanan Jogja gitu, di antara Merapi dan Parangtritis. Tapi salah satu mahasiswa saya yang menganalisis dengan sejarah menemukan bahwa ya titik 0 itu sebenarnya titik 0 itu dibangun bukan oleh keraton, tetapi oleh orang-orang ya masyarakat biasa yang kemudian mendefinisikan bahwa itu namanya titik 0 gitu di situ. Dan itu baru muncul tahun 80-an gitu. 90-an bahkan. Pen Nasr ini oleh siapa ya? Saya nggak lupa karena di situ sering terjadi yang namanya performing arts di situ. Lalu kemudian banyaklah demo di situ gitu. Lalu kemudian dibikin tubuhnya titik 0 dan lain sebagainya. Jadi itu pentingnya sejarah bahwa kita nggak mudah untuk yakin bahwa ini adalah bawaan keraton misalnya, sehingga titik 0 itu nggak boleh demo. Wah, titik 0 itu diciptakan oleh masyarakat biasa bahkan gitu. Nah, kira-kira demikian. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa tolonglah saya jangan jadi pembicara dulu. Terima kasih. Terima kasih Mas Holi atas feedback-nya. Jadi tadi Mas Holi sedikit menambahkan ya terkait bagaimana kajian komunikasi kita ini sejauh ini masih didominasi dengan perspektif barat seperti itu. Dan mungkin kita semua di sini ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan mahasiswa-mahasiswi di sini sebagai bibit untuk semakin memperkaya kajian sejarah komunikasi Indonesia ke depannya. Begitu. Dari Bapak Antoni mungkin ada feedback kembali Bapak. Ya, yang Arman Matelar itu ya, saya punya hanya satu ya, Mas Oli banyak mungkin ya. Saya hanya punya bukunya yang How to Read Donald Dutch. Saya dulu dapatnya waktu di Salemba, waktu kuliah. Barangkali itu sumbernya dari Pak Edu ya, koleksinya Pak Edu gitu. Jadi judulnya unik, How to Read Donald Dutch. Padahal itu buku komunikasi yang pendekatannya sangat kritis ya, Mas Oli ya. Kemudian yang kedua, saya teringat dengan lagi-lagi kembalinya ke James W. Carey ya. Jadi James Carey untuk waktu yang lama ya, tulisan-tulisannya itu nggak apa ya, seperti tidak diperhatikan ya dalam studi komunikasi karena pertama tulisannya itu kebanyakan bentuknya esai. Yang kedua, beliau tidak mengutip karya-karya communication scholar sebagaimana pada Harold Laswell gitu ya. Tapi rujukannya tadi lebih ke kajian-kajian yang berbau interpretatif ya, kritis ya, Max Weber, Kenneth Brock ya, dan seterusnya misalkan ya. Kemudian digambarkan juga di Illinois itu posisinya agak marginal di tengah-tengah nama-nama besar di situ. Ada Herbert Schiller, ada Ross Asby misalnya gitu ya, nama-nama besar di masa-masa awal studi komunikasi itu. Nah baru kemudian nanti mungkin pas dugaan saya ya tahun 80-an mungkin ya, pasca Ferment in the Field itu kemudian karya-karya James Carey itu diakui telah memberi pengaruh dalam studi komunikasi ya, sebagaimana tadi saya kutip dari salah satu yang memberi penilaian itu adalah Everett M. Rogers ya. Jadi James Carey ini figur yang memang pendekatannya dia holistik, talentanya macam-macam begitu, dan harus diakui dia telah membawa pengaruh dalam studi komunikasi. Saya kira terutama dengan tadi pendekatan yang lebih ke interpretatif dan kritis itu gitu. Nah barangkali upaya kita dalam mencoba untuk mengembangkan kajian komunikasi ini, saya kira akan berhadapan dengan apa yang dialami James Carey juga. Jadi kajian-kajian yang ini memang rujukan kita tidak akan bisa mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang kajiannya mikro ya, seperti pendekatan di psikologi misalkan, atau kajian-kajian sosiologi yang fungsionalis, yang itu kan justru mau disoroti sebagai penyebab terjadinya krisis dalam peradaban modern misalkan begitu. Jadi
kalau dikatakan tantangan, saya kira mungkin memang tadi apa namanya akan berhadapan dengan apa? Mungkin rezim pengetahuan ya, kalau kita gunakan istilah dari Lauren Grossberg itu, apa namanya? Kira-kira rezim pengetahuan apa yang ada di sekitar kita misalkan. Ya, tapi di luar itu saya kira memang dalam perguruan tinggi memang kita harus menghadirkan keanekaragaman apa namanya perspektif termasuk apa yang tadi bagi peminat yang menggunakan pendekatan sejarah komunikasi ini. Gitu. Ya, saya kira di UII Mas Holi juga apa sudah merintis ya pendekatan sejarah ini. Salah satu apa namanya didikannya Mas Holi sekarang jadi bimbingan saya di UB ya, ambil S2, Mbak Raisa ya Mas Holi. Jadi Raisa tesisnya itu pendekatan sejarah ya, mengkaji tentang Jawa Baru ya, majalah Jawa Baru, propaganda di zaman Jepang gitu. Jadi waktu saya interogasi, pembimbing skripsinya katanya Mas Holi gitu. Oh gitu. Itu Mbak Salma. Baik, terima kasih Bapak Antoni. Untuk para peserta, jika mungkin ada yang ingin diskusikan lagi, masih terbuka kesempatannya untuk menyampaikan pertanyaan atau bahkan ingin memberikan perspektif baru di diskusi kita pada sore hari ini, sangat dipersilakan. Karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin dari Pak Antoni ingin menyampaikan closing statement untuk mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Bapak. Iya, ya saya kira pendekatan sejarah komunikasi ini, kalau menurut saya memang kita butuhkan ya. Jadi kita butuhkan agar saya tertarik dengan beberapa argumen di kajian sejarah komunikasi seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi kita di ilmu komunikasi itu kurang memperhatikan struktur yang kuat dari ilmu kita yang adanya itu pada masa lampau gitu. Jadi kalau saya refleksikan sejak kuliah komunikasi tahun 92 S1, S2 lumayan ya. Tesis saya berbau sejarah ya tentang pers di Surakarta gitu ya. Rencana disertasi saya awalnya juga berbau sejarah, tapi kemudian itu tidak jadi berlanjut ya. Dan setelah lulus itu yang sekarang juga masih saya teruskan. Jadi pendekatan sejarah saya kira sangat kita butuhkan agar kebijakan yang kokoh gitu, termasuk dalam konteks di Indonesia. Jadi saya kira kajian sejarah komunikasi di UB ini juga bagian dari upaya alat yang kita butuhkan untuk tadi merintis kajian-kajian non-Western itu. Jadi kajian sejarah sosial ini yang memang menjadi jalan keluar. Bagaimana kita menggali tadi atau mengenali kembali akar kajian komunikasi di Indonesia itu tanpa kita menutup diri atau anti dengan perspektif Western misalkan. Jadi mengamati jejak ya tokoh-tokoh tadi James Carey, Neron misalkan, atau karya-karya para sejarawan profesional yang mengkaji komunikasi seperti Elizabeth Edelstein, Robert Darnton, Alexander Kennedy itu kan tadi menurut saya menarik. Kenapa itu juga tidak kita gunakan juga termasuk menggali dalam konteks bangsa kita, masyarakat kita misalkan. Kemudian satu lagi mungkin tadi ya teman-teman ya baik mahasiswa, teman-teman dosen dari perguruan tinggi lain ya. Saya kira kalau kita bisa jalan bareng, nah ini kan kita bisa tadi ikut berusaha untuk mendinamisir eksistensi dari ilmu komunikasi di Indonesia itu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Antoni atas waktunya pada hari ini telah memberikan kami perspektif baru, memperluas bagaimana sih kajian komunikasi di Indonesia ini dapat dikembangkan, tidak hanya jalan ke depan, tapi kita juga bisa menengok ke belakang untuk semakin mengembangkan kajian komunikasi itu sendiri. Dan keberadaan kita di sini adalah sebuah upaya untuk menghadirkan perspektif baru di antara dominasi kajian-kajian komunikasi yang saat ini mungkin terlalu futuristik seperti itu. Padahal kita memiliki corak sejarah yang masih dapat kita gali dan mungkin itu dapat
memperkaya kajian-kajian kita dan bisa menjadi bahan untuk studi komparatif, baik kajian di Indonesia dengan kajian yang ada di luar Indonesia. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya pada sore hari ini.